Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Hadid ayat 12 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatun. Hukum mad di nun ini kemarin kalau berhenti mad arid li sukun. Kalau dilanjutkan atau diwasolkan nun ini mad tobi'i muqaddar. Sebab ada nun berharokat fathah panjang dan huruf taknya tidak disukunkan. Berarti nun hanya boleh dipanjangkan 2 harokat. Jannatun. Selanjutnya ada hukum nun sukun dan tanwin, yaitu hukum ikhfa. Ikhfanya ikhfa aqrab. Sebab ada tanwin dhammah menghadapi huruf ta. Cara bacanya bunyi tanwin disamarkan menuju makhraj ta disertai dengungan. Dengungnya sedikit ya karena ta ini makhrajnya dekat dengan nun. Jannatun taj. Huruf jim sukun dihukumi dengan qalqalah sughra. Sebab huruf qalqalah jim sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Tajri. Huruf ra dibaca secara tarqiq sebab ra harokatnya di bawah kasrah. Cara membacanya ra dibaca dengan tipis. Tajri. Ri hukum madnya adalah mad tobi'i zahiri sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Cara bacanya ra dibaca panjang 2 harokat. Tajri min. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki aqrab sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya bunyi nun disamarkan ke ta disertai bunyi dengungan. Dengungnya sedikit karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Min tahtiha. Ketika berhenti di ha, hukumnya adalah mad tobi'i sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Tahtiha. Namun jika diteruskan pemanjangnya ini gugur, haknya dibaca pendek. Tahtihal disebut dengan takhallus bil hadfi. Kenapa bisa jadi pendek? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun, alif dan lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Maka jika diwasolkan ya hak fathah ini tanpa alif bacanya pendek. Min tahtihal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas, biasa dinamakan dengan idhar qamari. Al-an. Selanjutnya ada hukum idhar halqi ya. Karena nun sukun bertemu huruf halqi atau tenggorokan yaitu ha. Cara bacanya nun dibaca dengan jelas. Al-anharu. Ha di sini juga ada hukum mad namanya mad tobi'i muqaddar sebab ha berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Al-anharu. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena harokatnya di atas yaitu harokat dhammah. Cara bacanya ditebalkan. Al-anharu kha. Kha hukumnya mad tabi'i muqaddar
sebab huruf kha berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Khalidina, di hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya kasroh. Cara bacanya panjang 2 harokat. Khalidina fiha, fi hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fiha, ha juga mad tabi'i karena ada alif didahului baris fathah ya, maka haknya panjang 2 harokat. Fiha. Tanda wakofnya dinamakan dengan al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Dzalika, dza hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab huruf dzal berharokat fathah panjang. Cara bacanya dza panjang 2 harokat. Dzalika huwal. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu fa. Cara bacanya lam dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamari. Huwal faw. Faw ada hukum harfulin, sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Faw. Huwal fawzul. Selanjutnya ada hukum alif lam, namanya alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam sukun dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamari. Fawzul azim. Ketika berhenti di dhim, hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya mim. Maka dha-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul azim. Pertanyaan tajwid hari ini, sebutkan nama hukum tajwid yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.